Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Terkutuk, dan pada malam hari ini, Mimin akan membahas tentang beberapa sisi gelap internet bagian ketiga, dan langsung saja. Rekaman mengerikan memperlihatkan dua pencuri membuka kado Natal sebuah keluarga sesaat sebelum membunuh mereka saat mereka kembali ke rumah pada tanggal 22 Desember tahun 1990. Saat keluarga Tidy sedang berbelanja di dekat Salt Lake City, dua pencuri, Von Lester Taylor, 25 tahun, dan Edward Daly, 21 tahun, keduanya sedang dalam masa pembebasan bersyarat masuk ke kabin mereka, berencana untuk membunuh keluarga tersebut. Para penyusup membuka kado Natal dan merekam diri mereka sendiri dengan kamera video milik keluarga tersebut. Saat Katie dan ibunya yang sudah tua, Beth Potts, kembali, Taylor menembak mereka berdua, yang langsung menewaskan mereka. Beberapa saat kemudian, suami Kay, Rolf, juga ditembak dan disiram bensin, tetapi selamat. Para pencuri kemudian membakar kabin, menculik kedua putri Teddy, dan melarikan diri. Setelah dikejar polisi, mereka ditangkap dan ditahan. Von Taylor akhirnya dijatuhi hukuman mati. Edward Daly dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada tahun 2020, hukuman mati Taylor dibatalkan, tetapi diberlakukan kembali pada tahun 2021. I don't know. Okay. I don't think I got all of this. How come your light flashing on the phone to that? I don't know. Find out. How am I supposed to find out? Where's the instructions? And LeMay. Come on, pass that. Oh, wow. What is it? Baseball card. Okay. Let's see a couple of them. Oh, there's football and basketball. Show them this way. Turn them this way. Okay. Next page. Janet Leigh Lucas, 18 Oktober tahun 1959, musim panas tahun 1983, adalah seorang wanita yang kerangkanya ditemukan di Missoula, Montana pada tahun 1985. Ia diyakini telah menjadi korban pembunuh berantai Wayne Nance, meskipun tidak teridentifikasi. Ia dijuluki Christy Crystal Thread karena lokasi tempat ia ditemukan. Korban ditemukan oleh seorang pemburu beruang tercacar di lereng bukit. Ada sedikit petunjuk mengenai keadaan kematiannya. Senjata pembunuhnya adalah senjata api kaliber 32 dan pelurunya adalah WIN CHS Western Silver Tip, Solid Nose atau Fully Jacketed, Sexland and Trophes, Right Hand Twist, 51, 55 lan imprint, yang bisa saja ditembakkan dari salah satu merek senjata berikut, Cesca, Walther, Lama Star. Savage atau Astrad. Senjata itu tidak ditemukan di tempat kejadian, tetapi dua peluru kaliber 32 ditemukan dari tengkorak pembunuh berantai Wayne Nance, yang mungkin bertanggung jawab atas 6 pembunuhan antara tahun 1974 dan tahun 1985, adalah tersangka utama dalam kematiannya.
Nance tidak pernah diadili atau dihukum atas pembunuhan apapun karena ia terbunuh pada tanggal 6 September tahun 1986 dalam pembunuhan yang gagal. Ia adalah korban terakhir Nance yang tidak teridentifikasi. Dua korban Nance yang diduga, Devonna Nelson dan Marcie Bachman, tidak teridentifikasi hingga tahun 1985 dan tahun 2006. Ia telah lama diyakini sebagai keturunan Asia dengan kemungkinan campuran ras Kaukasia dan perawatan gigi yang serupa dengan yang dilakukan di belahan dunia timur tampaknya menguatkan temuan antropologis ini. Akan tetapi, akhirnya dipastikan bahwa Lucas bukan keturunan Asia, dan ia bukanlah orang asing di Amerika Serikat seperti yang diperkirakan sebelumnya. Lucas terakhir kali terlihat oleh keluarganya pada musim panas tahun 1983. Ia kemudian mulai menumpang truk di seluruh Amerika Serikat dengan pacarnya saat itu. Pasangan itu berselisih, dan tidak jelas bagaimana ia bisa berkenalan dengan Nance. Satu teori telah dikemukakan bahwa ia mungkin telah memasuki sebuah klub malam tempat tersangka bekerja sebagai penjaga pintu, dan setelah menunjukkan identitasnya, ia mungkin telah memulai percakapan berdasarkan kebetulan bahwa ia memiliki hari ulang tahun yang sama dengan Lucas. Cerita mengerikan yang Mimin Pet ini berasal dari seorang dua wanita remaja yang sedang berlibur sekolahnya dengan menikmati jalan-jalan lewat sebuah jembatan bekas di Delphi pada pukul 1.35 siang tanggal 13 Februari 2017. Abigail Joyce Williams yang berusia 13 tahun lahir 23 Juni 2003 dan Liberty Rose Lane German yang berusia 14 tahun lahir 27 Desember tahun 2002 diantar oleh kakak perempuan German, Kelsey German, di County Road 300 North, sebelah timur Hoosier Heartland, Highway. Kedua gadis itu sedang mendaki di jembatan Mononhagen di atas Deer Creek, di antara hutan di Deer Creek Township yang terpencil. Pada pukul 27 siang, German menggunakan media sosial untuk mengunggah foto Williams yang sedang berjalan di jembatan. Setelah kejadian ini, mereka tidak terdengar lagi. Mereka dilaporkan hilang pada pukul 17.30 setelah mereka gagal menemui ayah German pada pukul 15.15. Keluarga awalnya mencari sendiri gadis-gadis itu sebelum menelepon polisi. Pihak berwenang yang mencari di daerah itu awalnya tidak mencurigai adanya tindak kejahatan dalam hilangnya gadis-gadis itu. Hal ini berubah ketika jasad gadis-gadis itu ditemukan sekitar tengah hari keesokan harinya, sekitar 0,5 mil, 0,80 km di sebelah timur jembatan Mononhagen yang terbengkalai. Jasad-jasad itu ditemukan di tepi utara Deer Creek. Saat para penyelidik memeriksa HP sang korban, para petugas menemukan sebuah video lengkap yang berisi, di mana mereka menemukan pelaku TSB, dan video satu lagi merupakan salah satu video yang dimana mereka dibunuh di tempat itu, dan videonya sempat diposting full di YouTube pada waktu itu. Namun sayangnya, video tersebut di-take down dan jejak yang di-upload di YouTube itu hanya sebuah audio dari pelaku berbicara down the hill. Tetapi baru-baru ini, salah satu update yang Mimin Pet dari CNN, ada sebuah video voltage yang diduga asli, yang dimana momen dua wanita ini merekam aktivitasnya saat bertemu dengan pelaku. Dari deskripsinya tertulis, sebuah video yang baru dirilis oleh kelompok Justice for Rick Allen mengklaim memperlihatkan rekaman lengkap ponsel yang diambil oleh Liberty Libby German yang berusia 14 tahun saat Abigail Abby Williams yang berusia 13 tahun berjalan melintasi jembatan di Delphi, Indiana, beberapa saat sebelum mereka berdua dibunuh. Dalam video tersebut, seorang pria yang dikenal sebagai Britt Gigui terlihat berada di belakang kedua gadis tersebut. Richard Allen dinyatakan bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan dan 2 tuduhan pembunuhan berat dalam kasus tersebut. Kelompok yang merilis video tersebut mengatakan Allen dihukum secara keliru.
See, this is the path that we go down. There's no path going there, so we have to go down here. Hi. Sebelum masuk ke pembahasan, Mimin ingatkan dulu kepada kalian bahwa informasi yang Mimin bawakan masih belum sepenuhnya benar dan cerita dari video ini juga masih simpang siur dan saat Mimin mencoba untuk melakukan riset tentang cerita di video ini gak ada sama sekali. Jadi video yang kalian lihat ini merupakan salah satu video seorang ibu-ibu yang menangis histeris saat dia melihat beberapa bangkai dan jasad yang dimuti bintang. Bintang-bintang si saat ada sebuah truk mengisi bensin di tempat ibu ini bekerja. Peristiwa ini terjadi 3 tahun lalu di Zamora, Michoacán. Seorang wanita mengaku melihat truk penuh berisi mayat anak-anak yang dipotong-potong. Video ini menjadi viral saat itu dan beberapa hari kemudian, wanita itu ditemukan tewas di dekat rumahnya. Menurut laporan, wanita yang terkejut itu bekerja sebagai petugas operator di sebuah pompa bensin dan menyadari kejadian itu saat sedang mengisi bahan bakar truk. Menurut teori konspirasi, perdagangan organ ini dibawa ke pangkalan militer Dulce di New Mexico. Tempat sisa-sisa manusia ini diambil. Mereka menemukan wanita itu tewas di dekat rumahnya. Menurut laporan, wanita yang terkejut itu bekerja sebagai petugas operator di sebuah pompa bensin dan menyadari kejadian itu saat sedang mengisi bahan bakar truk. Menurut teori konspirasi, perdagangan organ ini dibawa ke pangkalan militer Dulce di New Mexico, di mana sisa-sisa manusia ini diambil dan diberikan kepada makhluk reptil intraterestrial. Ini sesuai kesepakatan dengan pemerintah negara tetangga. Namun informasi yang Mimin Patsy, masih belum ada bukti pasti kalau ada beberapa kasus yang melibatkan penjualan organ atau tubuh di negara Meksiko. Menurut kalian Geoman, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Dan mungkin ibu ini halu? Komen di bawah. Buat yang tidak mengerti dengan 4chan, Mimin sudah membahas salah satu kasus yang berkaitan dengan 4chan dan kasus itu merupakan salah satu pengalaman dari seseorang yang menemukan In4Y4T di sebuah rumah kosong. 4chan ini sendiri merupakan salah satu situs sering memposting tentang anime dan manga seiring waktu. 4chan digunakan untuk memposting hal-hal random yang ada di sana layaknya Reddit, tetapi enaknya identitas kalian di 4chan ini bersifat anonim, jadi identitas sang pengirim tidak diketahui. Ada banyak pembunuh yang memposting di 4chan. Salah satunya menanyakan apa yang disimpan atau berbagi di dalam freezer. Lalu mereka memposting gambar bagian tubuh dengan cap waktu untuk membuktikan keasliannya. Yang lainnya lagi-lagi 4chan menebak nama orang hilang dan memberikan informasi gratis yang jika ditebak dengan benar akan mengarah ke koordinat tempat mayat dikubur. Ya, Mimin hanya menampilkan beberapa gambar yang aman buat YouTube dan gak mungkin Mimin posting gambar secara langsung karena akun Mimin bakal kena suspend. Banyak yang berteori bahwa jasad yang dikirim pengguna 4chan ini merupakan salah satu dari properti film, dan ada juga yang bilang kalau foto ini asli dan saat dicek gak ada laporan orang hilang pada waktu itu.